Liga Champions telah kembali. Undian fase grup telah dilangsungkan dan menghasilkan beberapa kejutan. Bahkan ada juga grup neraka dengan PSG tergabung bersama Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United. Tapi, adakah yang bisa menghentikan Manchester City untuk mempertahankan gelarnya? Bayern Munchen pasti akan menyukai peluang mereka setelah merekrut Harry Kane dari Tottenham Hotspur musim panas ini. Sementara PSG masih harus dianggap sebagai pesaing, mengingat mereka telah memperkuat skuad mereka secara signifikan dan berhasil menjauhkan Kylian Mbappe dari cengkraman Real Madrid. Los Blancos jelas akan menantang, mereka selalu melakukannya. Tapi bagaimana dengan juara La Liga Spanyol Barcelona? Bisakah tim Katalan ini akan kembali ke fase gugur? Dan akankah tim-tim dari Serie A akan kembali bersinar setelah 3 tim berhasil mencapai perempat final musim lalu? Dan berikut ini adalah 32 tim yang akan berlaga di Liga Champions musim 2023-2024 yang akan dimulai pada 19 September mendatang. Pemenang treble domestik musim lalu memainkan sepak bola yang fantastis di bawah mantan pelatih Ange Postecoglou. Tetapi kehilangan Jota ke Al Ittihad merupakan pukulan besar bagi skuad yang kurang berkualitas. Ketakutannya adalah mereka gagal memenangkan 1 pertandingan fase grup untuk tahun kedua berturut-turut. Young Boys mengejutkan Manchester United selama penampilan terakhir mereka di Liga Champions pada tahun 2021. Lawan harus mewaspadai Cedric Itten yang menjadi bintang dalam kemenangan atas Maccabi Haifa di babak playoff. Namun, juara Liga Swiss tersebut tidak memiliki kualitas yang cukup untuk lolos ke fase gugur. Copenhagen mungkin tidak difavoritkan untuk lolos ke fase gugur. Namun, tiket ke Liga Eropa tidak akan dilepaskan oleh tim asuhan Jakub Nistrap. Mereka adalah salah satunya tim yang bermain imbang melawan sang juara bertahan Manchester City pada musim lalu. Antwerp keluar sebagai pemenang dalam perburuan gelar paling dramatis yang pernah ada. Tetapi akan sulit bagi tim asuhan Mark van Bommel untuk unggul di Liga Champions. Turun ke Liga Eropa mungkin yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Tetapi ex Tottenham Hotspur Vincent Janssen adalah sosok yang bisa mengejutkan bagi lawan mereka. Penampilan ketiga mereka di Liga Champions dan yang pertama dalam 2 dekade untuk tim kejutan Ligue 1 musim lalu. Dengan Lens akhirnya finish hanya 1 poin di belakang sang juara PSG. Tetapi musim ini diawali dengan cukup buruk bagi tim asuhan Frank Hayes yang belum pernah menang. Yang jelas, kehilangan pemain kunci Lois Openda dan Seko Fofana
keduanya dijual musim panas ini. Namun, El Yewahi adalah nomor 9 baru yang harus diperhatikan. Red Star kembali ke fase grup Liga Champions setelah tidak terkalahkan sepanjang kemenangan sensasional di Liga Serbia musim lalu. Perjalanan mereka di Liga Domestik sangat luar biasa. Pelatih baru Barak Bakar memiliki beberapa pemain berkualitas termasuk Jan Filip Kraso dan Osman Bukhari. Penampilan ketujuh berturut-turut untuk Shakhtar Donetsk di Liga Champions itu sungguh luar biasa, mengingat mereka tidak bisa bermain di markas mereka, Donbas Arena, karena konflik. Shakhtar Donetsk sekali lagi berada di puncak klasmen Liga Domestik mereka. Meskipun grup H tidak terlalu menakutkan, menjadi pemuncak klasmen jelas akan menjadi keajaiban. Kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 11 tahun setelah memecahkan rekor di Liga Portugal di bawah asuhan Artur Jorge. Braga secara sensasional mengalahkan Sporting dengan perolehan poin terbaik dalam sejarah klub. Mereka mungkin kekurangan pemain bintang, yang berarti lolos dari fase grup masih sulit dilakukan. Tetapi João Moutinho masih tampil kuat dan memiliki ancaman gol, dengan Bruma, Pizzi, dan Abel Ruiz siap menjadi daya gedor tim. Namun, tempat di Liga Eropa adalah hal yang terbaik yang bisa mereka harapkan. Musim 2023-2024 bagi juara Austria ini menjadi kacau setelah secara mengejutkan pelatih Matthias Jaisle cabut dari klub hanya beberapa hari sebelum liga dimulai, yang tentu saja menimbulkan kemarahan dari klub. Mereka telah memulai di bawah pelatih baru Gerhard Straber dan mempunyai rekor yang membanggakan 100% di Bundesliga Austria hingga saat ini. Dengan bintang muda Pantai Gading Karim Konate tampak seperti talenta yang serius, meski demikian sulit akan memperkirakan Salzburg untuk lolos ke babak 16 besar seperti 2 musim lalu. Hasil drawing ini tidak berjalan baik, namun Galatasaray akan menghadapi tantangan ini dengan optimisme yang tinggi. Mauro Icardi telah dipermanenkan setelah masa peminjaman yang produktif musim lalu. Sementara Wilfried Zaha dan Hakim Ziyech adalah tambahan yang menarik untuk lini serang mereka, yang juga diisi Dries Mertens serta Kerem Aktürkoğlu. Sebagai runner-up Eredivisie musim lalu, PSV melangkah ke fase grup dengan mengalahkan Rangers di babak playoff. Sepertinya siap untuk menjalani musim terobosan. Menjadi runner-up di grup B masih berada di luar jangkauan mereka. Namun, jika ingin mendapatkan peluang ke babak 16 besar, Peter Bosz juga bisa melakukannya dengan mengandalkan rekrutan baru mereka, Noah Lang, yang membangun performa mengesankan untuk menutup kepergian Xavi Simons. Lazio mengejutkan sepak bola Italia musim lalu dengan finish di urutan kedua Serie A
sehingga mengamankan tiket Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2020-2021. Pencapaian tersebut tampaknya belum terjamin untuk tim ini karena Maurizio Sarri melihat skuadnya masih kurang kuat. Bahkan setelah kepergian bintang mereka Sergei Milinkovic-Savic ke Al Hilal. Jadi meski grup mereka bukan yang paling sulit, ada ketakutan bahwa Lazio akan tersingkir lebih awal. Di era yang diwarnai dengan gelontoran uang, Union Berlin adalah kisah menyenangkan yang dibutuhkan sepak bola saat ini. Die Eisernen sempat menduduki puncak klasmen Bundesliga pada paruh pertama musim lalu, sebelum akhirnya finish keempat untuk lolos ke Liga Champions pertama kalinya dalam sejarah mereka. Babak 16 besar sepertinya sudah jauh dari jangkauan mereka, dengan Real Madrid dan Napoli difavoritkan untuk lolos dari grup C. Namun Union Berlin memiliki manajer yang fantastis. Urs Fischer bisa dengan mudah memberikan 1 atau 2 kejutan. Salah satu hal yang terungkap pada musim lalu, Real Sociedad mengakhiri absennya mereka di Liga Champions selama 1 dekade. Tetapi jika tim Basque ingin lolos dari grup yang berisi Benfica dan Inter Milan, Andre Silva harus membuktikan bahwa dirinya layak menggantikan pencetak gol terbanyak tim musim lalu, Alexander Sorloth, yang pindah ke Villarreal. Tim yang bermarkas di Rotterdam ini hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan kompetitif mereka sejauh musim ini. Dan meski Santiago Gimenez sudah kembali dalam performa terbaiknya, hasil undian yang menguntungkan dan atmosfer seperti di The Kuip adalah kunci harapan mereka untuk lolos dari fase grup. Eddie Howe mendapatkan dukungan yang baik di bursa transfer oleh pemilik Newcastle asal Arab Saudi. Namun, ia masih melakukan pekerjaan luar biasa dalam membawa klubnya kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Ini adalah tim kuat yang solid, terlatih dengan baik dan disiplin dalam bertahan. Tetapi masih belum jelas apakah The Magpies memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di Liga Primer sambil mencoba lolos dari grup yang mengerikan ini.